Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah sekalian, para ikhwah dan juga akhwat, bapak dan ibu semuanya, para karyawan dan juga karyawati Yakas Telkom Jawa Barat yang semoga senantiasa berada di dalam ridha Allah Azza wa Jalla. Ini adalah bagian yang kelima ya dari serial kajian pendek tentang fikih Ramadan. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang bagi siapa sebetulnya puasa di bulan Ramadan itu diwajibkan. Para ulama mereka telah ijma atau telah sepakat bahwa puasa Ramadan itu wajib bagi seorang muslim yang berakal ya. Berarti yang pertama adalah mesti muslim tuh. Kalau nggak muslim bagaimana? Boleh nggak berpuasa? Ya, mereka sekalipun berpuasa, maka mereka tidak sah puasanya, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kata Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka ibadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah dengan memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah. Ya, maka jika dia bukan seorang muslim, puasanya tidak sah, tidak akan mendapatkan pahala. Yang kedua adalah orang yang berakal. Maka orang yang ada masalah dengan akalnya, entah dia misalkan belum mumayyiz, ya masih kecil begitu ya, atau dia sudah besar tapi ada masalah pada akalnya, seperti dia gila misal, atau dia sudah pikun misal, maka dia tidak wajib berpuasa. Karena yang wajib puasa adalah akil, orang yang berakal. Kemudian berikutnya adalah orang yang balik. Maka meskipun seorang muslim, meskipun dia sudah mumayyiz, meskipun dia akil, tapi kalau dia belum balik, maka dia tidak wajib berpuasa. Mereka hanya diwajibkan bagi orang tua untuk mendidik mereka. Jadi orang tuanya tuh yang wajib mendidik anak-anaknya untuk terbiasa melakukan ibadah ini. Tapi jika seandainya misalkan orang yang belum balik ya, mereka puasanya tidak sampai tamat misalnya, atau bahkan tidak berpuasa, mereka tidak berdosa. Kemudian berikutnya adalah sehat. Maka orang yang sakit berarti dia tidak wajib berpuasa. Nah, orang yang sakit dia cukup mengqadha di waktu yang lain. Nanti akan kita bahas ya. Berikutnya adalah dia mukim, artinya tidak sedang melakukan safar. Maka orang yang sedang dalam perjalanan melakukan safar, seperti misalkan dia melakukan perjalanan nih dari Bandung ke Jakarta misal ya, dari Bandung misalkan ke Ciamis misal ya, atau ke mana lagi, ke Surabaya misal. Nah, orang seperti ini mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Karena apa? Karena mereka musafir. Berikutnya adalah jika dia seorang wanita, maka dia wajib berpuasa jika dia suci dari haid dan juga nifas. Maka kalau seorang wanita, dia sedang haid atau sedang nifas, dia haram untuk berpuasa. Kalau dia berpuasa, bukan hanya tidak sah, tapi juga berdosa. Ya, karena menyelisihi syariat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, Rasulullah SAW dalam hadis, di sini saya tidak mencatat ya perawinya, tapi ini adalah hadis yang sahih. Rufi al-qalamu an thalathatin, pena itu diangkat, kewajiban itu diangkat dari siapa? Dari 3 jenis orang. Anil majnuni hatta yafiqa. Yang pertama adalah diangkat dari orang gila sampai dia sadar kembali nih. Nah, berarti maksudnya selagi akalnya tidak berfungsi dengan baik, tidak sempurna begitu ya, maka dia rufi al-qalamu, kewajiban itu diangkat dari dia sampai kapan? Sampai dia sadar kembali. Wa anin naimi hatta yastayqiz, dan dari orang yang tidur sampai dia bangun kembali. Ya, orang yang tidur dia akalnya dia tidak berfungsi. Karena semua ibadah itu dikaitkan dengan akal. Makanya kalau orang misalkan dia ketiduran ya sampai dia tidak sholat, atau dia ketiduran sampai dia nggak berpuasa, dia tidak berdosa. Kata Nabi SAW, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang ketiduran atau kelupaan sampai dia meninggalkan sholat, maka hendaklah dia sholat saat dia bangun atau saat dia ingat begitu.
Jadi kalau misalkan para jemaah nih ketiduran gitu, tidur jam 2 misal, dan ternyata tidak ada yang membangunkan, bangun-bangun misalkan jam 9 malam. Nah, itu tidak berdosa. Jadi cukup sholat saat itu juga, saat kita bangun. Ya, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Begitu juga misalkan puasa. Ya, orang misalkan habis minum obat begitu. Habis sholat isya dia langsung tidur dan dia tidak berniat puasa begitu ya. Dia langsung tidur, bangun-bangun misalkan besoknya jam 9, sementara dia belum berniat. Dia apakah dosa? Tidak berpuasa? Tidak dosa. Kenapa? Karena dia ketiduran. Wa anis sabiyyi hatta yahtalim, dan dari anak kecil sampai dia balik. Nah, balik itu kan tandanya ada beberapa. Di antaranya adalah kalau seorang anak usianya sudah 15 tahun, artinya dia sudah balik. Kalau belum 15 tahun ya, tapi misalkan dia sudah mimpi basah, mimpi jima, maka dia juga sudah balik. Atau kalau dia sudah tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluannya, itu pun sudah balik. Kalau wanita dia sudah haid meskipun belum usia 15 tahun, maka dia pun sudah balik. Nah, kalau ciri-ciri balik belum ada, maka dia belum wajib untuk berpuasa. Dia nggak dosa ketika pun dia tidak berpuasa. Adapun dalil tentang orang yang sakit dan orang yang sedang safar, bahwa mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa, ini adalah surat Al-Baqarah ya, ayat 185. Allah berfirman, "Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Dan siapa di antara kalian yang sedang sakit atau dia sedang safar, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka cukup bagi dia untuk menggantinya di hari yang lain, sejumlah hari yang dia tinggalkan. Ada pertanyaan, Ustaz, mana yang lebih baik nih kalau seseorang sakit atau safar? Dia puasa atau tidak puasa? Nah, ini maka tergantung kembali kepada keadaan masing-masing orang. Jika orang yang sakit ya atau orang yang safar, dia keadaannya masih memungkinkan untuk berpuasa dan tidak membuat dia kepayahan, maka yang lebih afdol adalah berpuasa. Meskipun tidak mengapa, mereka tidak berpuasa tidak mengapa. Ya, orang safar nih, zaman sekarang kan safar juga mudah ya, pakai pesawat misal, bahkan nyaman, tidak kepayahan begitu. Boleh nggak puasa? Boleh. Karena tidak puasanya bagi musafir bukan dikaitkan dengan kepayahan, kesulitan atau tidak, enggak. Tapi dikaitkan dengan safarnya itu sendiri. Ada safar, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Sama saja dia butuh untuk puasa, sama saja dia butuh untuk berbuka ataukah tidak, ya. Nah, hanya saja kalau dia masih sanggup berpuasa dan tidak kepayahan, maka dia lebih baik puasa. Tapi kalau dia kepayahan, maka lebih baik berbuka. Tidak boleh takalluf, menyiksa diri itu nggak boleh. Allah sudah memberikan kemudahan, malah mempersulit diri. Ya, di akhir surat Al-Baqarah ayat 185 kan Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesukaran. Maka jangan seperti ucapan sebahagian orang ya, misalkan seperti Qasar. Kenapa nih dengan Allah kok hitung-hitungan, sholat kok sampai jadi diringkas menjadi 2, atau waktunya disatukan di jamak? Enggak ya, justru itu fasilitas dari Allah Azza wa Jalla. Ya, baik, sampai di sini pertemuan kita yang kelima. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.